Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah, Kompleks Perumahan Bukit Cimanggu City, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pekan pertama kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara offline ya. Jadi dari sekian banyak masjid yang terjadwal saya mengisi kajian Sirat Nabawiyah, mungkin sudah 50% lebih mungkin ya, mulai berani offline ya. Sisanya masih online, dan ini tentu saja berpulang pada kondisi jamaahnya masing-masing ya. Kalau masjid ini kan semi cluster ya, di dalam, sehingga lalu lalang ya, tidak begitu masif ya, beda dengan Masjid Raya Bogor misalnya, siapapun bisa datang. Kemudian yang kedua ya, kesiapan panitia juga saya kira sangat-sangat baik, diukur suhu kita, dijaga jaraknya ya, sholat. Lalu kemudian yang tak kalah penting ya, juga adalah kita menggunakan masker ya, terutama ketika kita harus berbicara dengan orang-orang di sekitar kita dengan jarak yang dekat ya. Dan ini salah satu upaya kita menyeimbangkan antara jangan abai dan jangan lebay ya. Jadi jangan abai dengan virus corona ini, karena sudah banyak yang positif dan kemudian sehat sebagian, tapi kita juga jangan berlebihan, karena kita punya Allah ya, yang menjaga kita. Ma asaba min musibatin illa biidznillah ya, tidak ada musibah apapun kecuali atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Dan Oktober lalu ya, kita bahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar ya. Awal November lalu kita insert tema spesial karena terkait dengan momentum Maulid Nabi. Kita bahas akhlak Rasulullah, yaitu tentang kejujuran ya. Nah malam hari ini kita akan kembali lagi lanjutkan serial kajian Sirat Nabawiyah setelah peristiwa besar Ghazwa Badar ya, Perang Badar ya, dan sudah bahas atau kita sudah membahas beberapa peristiwa yang terjadi setelahnya. Malam hari ini kita akan bahas, ini kok belum muncul yang di sini ya, Ghazwa atau Perang Uhud ya, Perang Uhud. Nah ini peristiwa penting jemaah ya, untuk kita bahas bersama ya, karena kalau kemudian kita lihat sejarah hidup baginda Rasulullah SAW secara umum, barangkali di antara sekian banyak peristiwa ya, di antara sekian banyak peristiwa yang begitu sulit dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, begitu sulit dilupakan oleh beliau, selalu disebut-sebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, selalu disebut-sebut oleh beliau dalam banyak peristiwa. Dan bahkan secara tidak langsung ya, kita pun diperintahkan dalam tanda kutip untuk mengunjungi lokasi Uhud ini atau Bukit Uhud ini ya. Jadi bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dikatakan ya, saya tidak pernah melihat
baginda Rasul SAW begitu berduka, ya, begitu membekas dalam benak beliau kejadiannya, kecuali perang Uhud, ya, kecuali perang Uhud. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi sering menyebut kata Uhud ini begitu banyak. Misalnya fi ma'anal hadis, la tasubbu ashabi, kata Rasul, jangan kalian maki nyinyir, ya, para sahabatku, ya. Seandainya lau anna ahadakum, ya, anfaqa mithla uhudi zahaban, ya, andai salah seorang di antara kalian menginfakkan harta, ya, sebesar bukit Uhud. Nah, jadi Uhud dijadikan Nabi sebagai permisalan, disebutkan kata itu, ya. Kemudian terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat jenazah, ya, ini yang saya ingat saja, ya, juga demikian Nabi memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sholat jenazah walaupun hukumnya fardu kifayah, ya, tapi ini keutamaannya luar biasa. Nah, karena itu kalau ada yang meninggal dunia, ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat jenazah atasnya, ya. Karena kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat jenazah, ya, melaksanakan sholat jenazah, falahu qirat, ya, maka dia mendapatkan pahala qirat, ya. Dan siapa yang melaksanakan sholat jenazah lalu kemudian mengantarkan ke makamnya, ya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya, wa mal qiratu ya Rasulullah, apa itu qirat? Al qiratu, kata Rasulullah, qirat adalah pahala yang besarnya segede Uhud. Nah, jadi Nabi kembali menyebutkan kata Uhud ini. Ini kenapa enggak connect, ya? Oh, udah ada. Nah, yaitu, ya, pahala sebesar Uhud. Dan masih banyak kalimat-kalimat lain, kata-kata lain yang disebutkan oleh baginda Rasul dan menyertakan kata Uhud. Nah, biasanya seseorang kalau menyebutkan sebuah kata dan sering berulang dalam banyak momentumnya, itu artinya apa? Dia sulit melupakan, ya, peristiwa ataupun kalimat tersebut. Nah, jadi Uhud ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita kalau berangkat umroh, berangkat haji, nah, jamaah yang pernah berangkat dan sering, ya, travel ini di luar pandemi, ya, itu selalu menyertakan salah satu destinasi, ya, salah satu tempat yang dikunjungi itu diantara adalah Uhud. Badar enggak, ya. Atau kalau Khandaq bahkan turun pun tidak kita, ya, biasanya jarang yang turun, ya, bahkan lewat saja, ya, apalagi pas lampu merah, ya, lewat. Tapi kalau Uhud itu turun, kita turun. Nah, apalagi kalau umrohnya sama saya, bukan hanya turun, kita naik ke Jabal Rumat gitu, ya. Beberapa jamaah juga demikian. Jadi ini tempat yang tidak terlupakan, ya, mengandung peristiwa yang luar biasa. Dan satu hal lagi, mengapa kita diperintahkan, dianjurkan mendatangi Uhud ini? Karena di lereng, di bawah Uhud itu ada, ya, pemakaman para sahabat Nabi, 70 syuhada, wa ala ra'sihim, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab ibn Umair, Ammar ibn Jamuh, Abdullah bin Jahash, dan 60 sekian sahabat Nabi yang lain. Nah, kita akan bahas peristiwa ini, jamaah, dan sepertinya tidak cukup sekali pertemuan, ya, mungkin perlu 2 atau 3 kali pertemuan, ya, supaya kita bisa mengkajinya lebih dalam dan mengambil hikmah di setiap peristiwa, ya. Secara pribadi, ya, saya pernah menulis buku khusus tentang hal ini, ya. Ini kenapa dia enggak begitu besar, ya. Pernah, ya, menulis buku khusus tentang ini, judulnya, ya, pertama kali ini buku terbit di Indonesia tahun 2003, ya, lalu kemudian terbit lagi di Malaysia dengan judul yang sama. Lalu beberapa waktu lalu kita terbitkan ulang, ya, dengan judul mengubah kekalahan, ya, menjadi kemenangan, ya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sudah beredar, ya, bahkan ini sudah cetakan kedua atau ketiga kalau tidak salah, ya, buku khusus tentang perang Uhud, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, belajar dari perang Uhud. Kita akan bahas, ya. Perang Uhud ini, jamaah rahimakumullah, ya, tidak bisa dilepaskan dengan beberapa peristiwa sebelumnya, diantaranya perang Badar. Oke, ya. Dalam perang Badar yang kita bahas 2 pertemuan sebelumnya,
dikisahkan bagaimana baginda Rasul dan kaum musliminnya memenangkan perang dengan sangat gemilang. Walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musuh. 313 orang melawan 1000 tentara kafir Quraisy dan kaum muslimin menang. 70 di antara kafir Quraisy itu terbunuh dalam perang itu. 70 di antara mereka juga berhasil ditawan oleh kaum muslimin, menang mutlak. Nah, kemenangan kaum muslimin ini ya menyulut dendam luar biasa ya dari kalangan kafir Quraisy, terutama orang-orang yang kehilangan ayahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan familinya, ya, kehilangan pamannya dalam perang Badar. Di antaranya, contoh atau sebagian dari mereka ada namanya Abu Sufyan bin Harb, ya, di mana dalam perang Badar dia nggak sempat ikut karena sedang memimpin kafilah dagang yang diselamatkan dari Syam. Ya, dia dendam luar biasa, banyak keluarganya dari kabilah Bani Umayyah yang tewas dalam perang ini. Mertuanya terbunuh dalam perang Badar ini. Mertuanya Utbah bin Rabi'ah. Dia punya anak namanya Hindun binti Utbah, menikah dengan Abu Sufyan. Kemudian tokoh muda yang lainnya adalah misalnya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, bapaknya juga tewas dalam perang Badar. Yang lainnya siapa lagi misalnya Khalid bin Walid sendiri. Khalid bin Walid sendiri yang berasal dari kabilah yang sama dengan Abu Jahal ya, Bani Makhzum, juga ya keluarganya banyak terbunuh dalam perang ini, di mana dalam perang Badar dia tidak sempat ikut. Kemudian sosok yang lainnya adalah Safwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini terbunuh di tangan Bilal bin Rabah pada perang Badar sebelumnya. Anaknya namanya Safwan bin Umayyah. Sosok lainnya misalnya agak senior siapa? Suhail bin Amr, kemudian Amr ibn al-As, Abu Sufyan bin Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid, Safwan bin Umayyah, Amr bin As. 5 tokoh muda, saya sebut tokoh muda karena usianya tidak jauh dari Rasulullah, bahkan Khalid bin Walid itu dibawa Rasulullah SAW. Ini menyimpan dendam kesumat yang luar biasa, dan kemudian mereka segera melakukan aksi untuk membalas dendam atas kekalahan orang tua mereka dalam perang Badar sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mengumpulkan kafilah yang telah diselamatkan oleh Abu Sufyan yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar. Jadi kita pernah ceritakan bagaimana Abu Sufyan ini membawa kafilah dagang dari Syam dan kemudian berhasil selamatkan. Ini dikumpulkan untuk logistik. Demikian kira-kira ya. Karena perang butuh logistik, butuh transportasi, butuh konsumsi dan sarana yang lainnya. Membuka registrasi atau pendaftaran bagi kabilah-kabilah terutama Quraisy ataupun kabilah-kabilah yang berada di sekitar Makkah untuk bergabung dengan pasukan ini. Kemudian tidak lupa juga untuk memberikan semangat dan dukungan yang maksimal kepada pasukan ini. Mereka juga meminta kepada sebagian wanita, khususnya mereka yang kehilangan keluarganya dalam perang Badar, untuk ikut serta memberikan semangat, mengantisipasi untuk mengobati orang-orang yang terluka, menyiapkan konsumsi untuk berangkat juga ke medan peperangan. Maka akhirnya terkumpullah 3.000 tentara, 3 kali lipat jumlahnya dari jumlah mereka pada dalam perang Badar. Dan sejumlah wanita, ada sekitar 15 orang wanita ikut serta dalam perang ini, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, yang menyimpan dendam luar biasa karena ayahnya Utbah bin Rabi'ah itu terbunuh di tangan Hamzah. Kita ingat bagaimana dia bersumpah untuk membunuh Hamzah, lalu kemudian menyewa seorang budak namanya Wahsy bin Harb dengan janji kalau Wahsy bin Harb berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang dituduh sebagai pembunuh Utbah bin Rabi'ah,
maka dia menjanjikan semua perhiasan yang melekat di tubuhnya dan menjanjikan kemerdekaan untuk budak ini, Wahsy bin Harb. Hindun binti Utbah namanya ya. Selain itu juga pasukan yang besar ini jamaah dilengkapi dengan sarana, ada 3.000 unta, ada 200 ekor kuda dengan pasukan elit, 700 buah baju besi dan sarana perang yang lainnya. Berangkatlah 3.000 tentara ini dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagai gambaran, jarak Mekah dan Madinah itu ya sekitar 500 km atau 480 sekian lah, hampir 500 kilo. Perjalanan waktu itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Pertama, jalan kaki. Itu butuh sekitar 10 sampai 15 hari. Ali bin Abi Thalib itu sendiri 11 hari jalan kaki. Atau naik unta, ini kira-kira 8 hari. Nabi ketika hijrah berangkat hari Senin, nyampe hari Senin. Berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, turun dari Gua Sur dan nyampe di Quba itu 8 Rabiul Awal, sekitar 8 hari. Nah, pakai kuda agak cepatan, 3 atau 4 hari. Kebayang oleh kita jamaah, pasukan ini 3.000 tentara ini butuh waktu tidak kurang dari 15 hari perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Di antara kecerdasan baginda Rasul SAW, beliau menempatkan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib di Mekah. Ada yang mengatakan waktu itu dia sudah muslim, tapi tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, karena hubungan Abbas ini dengan tokoh-tokoh Quraisy sangat bagus, tidak terkecuali dengan Abu Sufyan. Jadi paman dan Nabi Abbas bin Abdul Muttalib ini stay di Mekah. Nabi dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Nah, begitu pasukan besar 3.000 tentara ini berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, Abbas bin Abdul Muttalib segera mengirimkan kurir. Mengapa kurir? Karena waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, jadi belum ada telepon. Maka Abbas ini mengirimkan seorang utusan kurir membawa pesan dari beliau untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Karena dia mengendarai kuda dan pasti lebih cepat sendirian pula dari iring-iringan pasukan yang besar ini. Sehingga sebelum pasukan ini janakumullah tiba di Madinah Al-Munawwarah, kurirnya Abbas bin Abdul Muttalib ini udah nyampe duluan. Sehingga Nabi sudah mendapatkan informasi yang sangat detail, berapa jumlah pasukan, kekuatan mereka, siapa saja yang ikut, Nabi sudah tahu semua. Dalam kaidah peperangan ada kalimat begini: siapa yang mengetahui kekuatan lawan, siapa yang mengetahui kekuatan lawan, itu artinya dia sudah mengantongi separuh kemenangan. Jadi tapi kalau ngebam banget tidak ngerti, wah jadi itu pentingnya intelijen, itulah pentingnya mata-mata. Saya kira dalam dunia politik juga demikian. Sebentar lagi ada pilkada beberapa daerah, disitulah pentingnya survei, untuk mengetahui kekuatan lawan politik supaya kita bisa melakukan antisipasi dan strategi. Dan ini mirip dengan ujian. Saya ingat ustadz saya dulu di pesantren mengatakan, fahmus soal itu nisfu al-ijabah. Ngerti soal itu sama dengan separuh jawaban, 50%. Kalau soal aja nggak ngerti, gimana mau jawabnya? Apalagi kalau soalnya essay, bukan multiple choice, susah. Jadi mengerti soal. Saya ingat di pesantren dulu, karena soalnya bahasa Arab semua, kata ustadz, ya pahami soal, karena paham soal itu separuh jawaban. Nabi sudah ngantongin separuh kemenangan, karena sudah mengetahui jumlah lawan, persiapan musuh yang akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Untuk itu Nabi segera mengumpulkan para sahabatnya. Ini juga teladan bagi kita. Muhammad Rasulullah SAW itu utusan Allah, tapi dia tidak otoriter. Dia melibatkan permasalahan-permasalahan ini dengan para sahabatnya. Beliau menggelar asyura, rapat militer. Dan ini
bagian yang sangat penting dalam hidup berjamaah. Asyura. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Dan urusan mereka kaum muslimin itu musyawarahkanlah. Bahkan begitu pentingnya musyawarah ini sampai dalam Al-Quran dari 100 sekian belas surat itu ada namanya surat apa? Surat Asyura. Ya, surat Asyura. Ada surat Asyura, ada surat Asy-Syu'ara. Hati-hati, itu berbeda. Kalau Asyura itu artinya rapat, musyawarah. Bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia dan ada dalam teks Pancasila. Permusyawaratan. Ya. Dan Asy-Syu'ara itu artinya ya, para penyair. Nah, jadi jangan keliru. Nabi menggelar Asyura, menggelar rapat militer di teras Masjid An-Nabawi. Nah, makanya masjid itu ya fungsinya bukan hanya untuk sholat berjamaah, tapi juga untuk rapat militer, koordinasi, ya. Lalu kemudian apa lagi ya, ta'lim, ya, dan digunakan untuk sarana-sarana yang lainnya, ya. Nah, dari rapat yang diikuti oleh para sahabat Nabi ini ya, muncullah beberapa ide bagaimana mengatasi dan menghadapi pasukan ini. Dan berujung pada dua opsi. Opsi pertama, dan ini termasuk usulan baginda Rasulullah SAW, menunggu musuh dari dalam kota Madinah, menggelar perang dalam kota. Dan ini bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Alasannya pertama apa? Dengan menggelar perang dalam kota itu artinya apa? Semua SDM, gitu kan, bisa menjadi tentara. Yang kedua, ya, bisa memaksimalkan semua potensi alat persenjataan khususnya karena perangnya di dalam kota. Dan yang paling penting lagi adalah menekankan alasan yang pertama tadi, ya, kalau perangnya di dalam kota Madinah, itu artinya apa? Seluruh penduduk Madinah, ya, itu harus membela Madinah. Dan ini klausul paling penting dalam piagam Madinah yang sudah ditandatangani sebelumnya. Jadi di antara spirit piagam Madinah itu adalah Madinah ini milik bersama penduduk Madinah. Andai Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah, muslim bukan muslim siapapun dia, harus membela Madinah. Itu spiritnya. Walaupun di situ ada orang Yahudi, ada orang munafik, ada non muslim, kalau dia tinggal di Madinah maka dia menjadi wajib membela Madinah. Ini kira-kira yang menjadi alasan orang-orang yang mengusulkan agar perang berlangsung dalam kota. Dan nanti kita akan buktikan, akan terlihat bagaimana ide ini betul-betul diterapkan dalam perang Khandaq. Setelah ini kita bahas. Nah, opsi kedua, dan ini biasanya bukan biasanya, saat itu muncul dari anak-anak muda yang semangatnya itu luar biasa. Makanya di antara kesulitan pemimpin atau kemudian yang mengelola sebuah organisasi, bahkan termasuk masjid DKM, saya kira adalah memadukan ide-ide orang tua dengan ide-ide anak muda. Itu harus punya seni tersendiri. Ide-ide anak muda itu biasanya rada-rada liar, Pak. Macam-macam idenya gitu kan. Nah, sebaliknya ide-ide orang tua biasanya agak soft, agak pelan gitu kan. Nah, bagaimana seorang pimpinan dalam lingkup apapun, entah jamaah, organisasi, DKM, bahkan apapun ya, bagaimana dia bisa mengatur ritme ini, memadukan antara pemikiran-pemikiran para senior, para tokoh yang sudah berkarya sebelumnya ya, dengan orang-orang muda. Nah, ini anak-anak muda ini mengusulkan sebaliknya. Ya Rasulullah, kita keluar. Kita coba bayangin kondisinya begitu kan. Akan diserang. Masa kita nunggu dari dalam kota Madinah? Kita songsong. Ini semangat anak muda sekali gitu kan. Dan ternyata Nabi melihat secara fakta realitanya, mereka yang mengusulkan agar keluar kota Madinah itu ternyata lebih banyak, mayoritas. Karena itu dalam kajian-kajian politik Islam, dalam Islam ketentuan benar dan salah itu tidak ditentukan dengan banyak dan sedikit. Kalau dalam sistem demokrasi kan yang benar itu adalah, yang menang itu yang didukung oleh orang yang paling banyak, walaupun dia penjahat.
Tapi kalau dia lebih banyak gitu kan, maka dia menang. Walaupun lebihnya 1 suara. Saya ingat Pak Hidayat Nur Wahid dulu ya, ketika dia terpilih menjadi ketua MPR, jamaah ingat nggak berapa menang suaranya? Ya, saya ingat waktu itu karena saya wartawan, saya nyatet. Ada ingat berapa jumlahnya menangnya daripada yang lain? 2 suara. Jadi Pak Hidayat Nur Wahid dulu jadi ketua MPR ya, setelah di voting anggota dewan MPR DPR menangin cuma 2 suara. Tapi karena sistem demokrasi ya menang juga walaupun 2 suara. Saya pernah nyalon ketua RW di perumahan saya, Taman Kenari di Tanah Baru. Ya, waktu itu calonnya 3 dan saya kalah. Kalahnya berapa? 2 suara. Asli ya. Tapi walaupun demikian akhirnya saya dianggap punya banyak pengikut juga, dan ketika menyusun struktur RW saya juga dilibatkan. Ya, jadi dilibatkan karena dianggap menangnya tidak telak. Nah, jadi Nabi dalam Islamnya bahwa kebenaran itu tidak ditentukan dengan suara terbanyak, tapi harus kita perhatikan. Ya, maka dalam kaidah fikih itu ada kalimat jumhurul ulama. Ya, wa inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama, kita tetap perhatikan walaupun bukan standar kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan ya, imam yang paling bagus, yang paling baik itu adalah imam yang disukai oleh banyak jamaah. Jangan kayak sampai kita ya ngangkat imam ya, tapi mayoritas jamaahnya nggak suka. Nah, itu walaupun sholatnya sah, sholatnya sah ya. Nah, ini dalam konteks mayoritas dan minoritas. Nah, Nabi memperhatikan realita ini. Akhirnya beliau setuju ya, mengalahkan pendapatnya yang mengusulkan agar perang dalam kota, dan bismillah. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk keluar kota Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ya dikisahkan Nabi sempat bermimpi baik, kata baginda Rasul, demi Allah sungguh aku telah melihat ya, bermimpi baik, aku bermimpi melihat sapi disembelih ya, mata pedangku sumbing patah, dan aku memasukkan tangan ke dalam baju besiku. Ini isyarat ya, belakangan ditakwilkan bahwa mereka akan ya, mengalami luka, al-qarh, dalam Al-Quran disebutkan ya, kekalahan ya. Berangkatlah mereka jamaah, terkumpullah pasukan 1000 tentara ya, dari Madinah Al-Munawwarah. Namun dalam perjalanan proses dari dalam kota Madinah menuju keluar kota Madinah ini ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang waktu itu dan kemudian menjadi gembongnya orang-orang munafiknya, menggembosi pasukan ini ya, memprovokasi mereka dengan alasan ya, tidak sesuai dengan saran Nabi. Wah, ya, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, dan akhirnya 300 orang ya termakan provokasi ini, dan tersisalah 700 orang. 300 membelot, 700 kemudian berangkat, tapi terlambat. Ternyata pasukan kafir Quraisy berjumlah 3000 tentara ini sudah mau masuk Madinah dari arah utara. Ya, sebagai gambaran, Madinah itu jamaah dari arah barat itu terdiri dari bebukitan, bebatuan, dan cadas. Ya, demikian disebutkan dalam banyak riwayat, dan kalau kita lihat juga hari ini demikian, memanjang dari arah timur ya, ke arah utara bagian barat ini, demikian medannya. Maka musuh akan sulit menyerang dari arah barat. Dari arah timur ya, juga selain bebatuan besar, bebukitan yang bagian luar, juga banyak kebun-kebun kurma yang ditanam oleh penduduknya dan sulit menyerang dari arah timur ya. Dari arah bawah bagian selatan, ini dari arah Makkah malah ya, ini juga sulit ditembus. Mengapa? Karena di sini kompleks perumahan Yahudi Bani Qurayzah. Yahudi Bani Qurayzah itu ya, dia bikin perumahan di sini, dan orang-orang Yahudi itu beda dengan orang Cina. Kalau orang Cina bikin rumah ya, bawahnya warung, atasnya tempat tidur, ruko. Itu orang Cina. Tapi orang Yahudi waktu itu enggak ya. Rumah itu juga berfungsi sebagai benteng. Maka nanti kita akan ketemu dengan perang Khaybar. Itu perumahan merangkap perbentengan atau benteng. Ada 8 benteng besar, sampai sekarang masih ada di Khaybar
ya, sekitar 166 kilo dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk menembus Madinah ini dari arah utara. Nah, jadi mereka ingin masuk ke tempat tersebut. Nanti kita akan ketemu lagi strategi ini ketika terjadi perang Khandaq. Kita akan bicara detail. Nah, begitu Nabi keluar, musuh sudah mau masuk ke Madinah Al-Munawwarah, maka dikisahkan segera dipancing oleh Rasulullah SAW sedemikian rupa dan ketemulah mereka di Uhud. Ketemulah mereka di Uhud. Walaupun baginda Rasul datang belakangan ke Uhud ini, tapi Nabi segera bisa menentukan, memasang strategi. Paling tidak ada 3 strategi Rasul SAW kalau kita petakan. Pertama, secara umum Nabi menempatkan pasukan inti itu di lereng Bukit Uhud dengan menjadikan Uhud itu sebagai benteng pertahanan dari belakang. Jadi di belakang Nabi itu Uhud. Nah, ini Bukit Uhud. Uhud itu bukan satu bukit dia memanjang. Agak memanjang. Jamaah fokus pada Uhudnya jangan orangnya Nah, ini ditampilkan supaya gambarnya, fotonya bukan hoax, bukan ngambil dari Google tapi ngambil dari handphone Nah, jadi Nabi meletakkan pasukan di lereng Bukit Uhud ini sehingga musuh tidak mungkin menyerang dari belakang. Benteng pertahanannya Uhud dari belakang. Yang kedua, jamaah dikisahkan beliau meminta Hamzah bin Abdul Muttalib untuk memimpin pasukan pemanah di paling depan. Dengan instruksi ketika musuh datang pada jarak tertentu yang sudah mereka ukur, Hamzah bin Abdul Muttalib ini akan memberikan instruksi kepada pasukan pemanahnya untuk melempar mereka dengan anak panah. Jadi sebelum pasukan bertemu, mereka sudah dikocar-kacirkan dulu dengan hujan anak panah dari kaum muslimin. Ini strategi yang luar biasa, yang kalau kita teruskan nanti kita ketemu dengan perang Yarmuk, perang Yarmuk antara kaum muslimin dan Romawi. Justru kaum muslimin yang dihujani anak panah oleh pasukan Romawi, sehingga menyebabkan Abu Sufyan yang waktu itu sudah masuk Islam buta matanya kena anak panah Romawi. Nah, hari ini mereka praktikkan strategi yang berikutnya. Jazakumullah, dari 2 strategi ini belum aman karena dari sebelah kiri kalau kita lihat kiri itu ada jalan gitu kalau sekarang mungkin ukurannya berapa mungkin 6 sampai 8 meter mungkin sekarang mungkin dulu lebih kecil karena sekarang sudah melebar. Dan ini jalan sangat berbahaya karena dia menjadi pintu bagi musuh untuk menelikung dari belakang. Untuk itu Nabi memerintahkan kepada 50 orang sahabatnya, khusus dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Saya ulang lagi, Abdullah bin Jubair, pakai jim. Beberapa buku menulis salah, ditulis dengan Abdullah bin Zubair bin Az-Zubair, dan itu salah. Mengapa? Karena Abdullah bin Az-Zubair waktu itu usianya baru 3 tahun, nggak mungkin mimpin pasukan perang. Karena dia adalah bayi yang lahir pertama kali ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, anak dari Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Asma binti Abu Bakar. Maka yang benar adalah Abdullah bin Jubair. 50 orang kata Rasul, kalian stay di sini, jangan tinggalkan tempat ini, awasi, baik kami menang ataupun kalah, sampai menunggu instruksi berikutnya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, walaupun kalian melihat ada burung-burung pemakan bangkai memakan bangkai-bangkai kaum muslimin karena kalah, jangan turun sampai kemudian ada perintah berikutnya. Nah, ini strategi Rasulullah SAW menghadapi jumlah musuh yang lebih banyak. Maka di sisi lain kafir Quraisy juga melakukan strategi yang berbeda. Mereka membagi pasukannya dalam satu satuan besar dan kemudian sebelah kiri ada Khalid bin Walid, sebelah kanan ada Khalid bin Walid, kemudian sebelah kiri ada Ikrimah bin Abu Jahal, sementara pimpinan utama mereka adalah Abu Sufyan bin Harb. Dan terjadilah peperangan yang akumullah dengan semangatnya. Nah, ini Bukit Rumat tadi itu di bukit inilah Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah. Dulu mungkin agak tinggi, sekarang kan sudah 1400 tahun yang berlalu, mungkin sudah mulai turun
tanahnya dan seterusnya. Nah, perang pun berlangsung di bawah, ya, dengan semangat kaum muslimin, dengan keikhlasan mereka. Maka dalam waktu singkat, walaupun jumlah mereka sedikit, ya, tapi kaum muslimin bisa mendesak musuhnya. Pelan tapi pasti, ya, orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini, ya, terus terdesak, ya, meninggalkan medan peperangan, mundur dengan pelan. Abu Sufyan juga demikian, mengatur pasukannya terus terdesak mundur. Dan begitu mereka sudah mulai melarikan diri dari medan peperangan dengan meninggalkan untanya, meninggalkan pedangnya, melemparkan tameng, bahkan ada beberapa wanita juga yang tercecer bersama rombongan ini, ya. Nah, disinilah ujiannya jemaah. Disinilah ujian itu. Pasukan Rumat, ya, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair yang berada di atas. Dan kalau kita naik ke atas bukit Rumat itu, betul-betul kita bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Kelihatan kok, kelihatan yang terjadi di bawah. Mereka melihat dan mengira perang sudah usai, kemenangan sudah di tangan. Buktinya teman-teman mereka di bawah sudah ada yang ngumpulin pedang, sudah ada yang ngumpulin tameng, bahkan sudah ada yang menggiring perempuan, dan ini yang menggoda, ya. Kata mereka, turun, perang sudah usai, kita sudah menang. Padahal belum ada instruksi dari Rasulullah SAW, ya. Kata Abdullah bin Jubair mengingatkan, jangan turun dari sini. Namun tidak bisa dikendalikan, ya. Dan dalam banyak buku yang lain dikatakan, di antara hal yang membuat mereka turun itu, selain melihat dan mengira perang sudah usai, mereka sudah menang, juga masih terngiang peraturan, ya, jahiliyah dulu, di mana ada aturan, ya, man qatala aduwan falahu salabuhu. Barang siapa yang bisa membunuh musuhnya, maka dia akan mengambil, berhak memiliki, ya, harta milik musuh itu. Artinya apa? Ya, kalau mereka tidak turun, enggak kebagian, ya. Nah, kalau mereka tidak turun, tidak kebagian. Ini sering terjadi juga dalam, ya, kehidupan kita hari ini, ya. Jadi kita tidak, banyak orang jamaah Allah, ya, bisa sabar dengan kemiskinan. Tapi banyak juga orang yang tidak sabar melihat orang lain kaya. Nah, kalau kita sama-sama miskin, kita sama-sama sabar. Tapi kalau saya miskin, Anda kaya, nih, ini masalahnya. Ini masalah. Jadi banyak orang yang sabar kalau sama-sama miskin, tapi dia nggak bisa sabar kalau dia miskin orang kaya. Nih dia nggak bisa gitu, ya. Ini disebut dengan sifat hasad, iri, yang kemudian kita harus berlindung, ya. Nah, pelan tapi pasti mereka turun ke bawah, dan kemudian ikut teman-temannya mengumpulkan harta rampasan perang yang tercecer itu. Adalah Khalid bin Walid, yang dari awal memang belum terjun ke medan peperangan. Jagoan itu memang datangnya belakangan. Begitu biasanya, ya. Nah, Khalid bin Walid yang waktu itu memimpin 200 pasukan kuda bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal, ya, melihat dari kejauhan, memantau jalannya peperangan. Dan saya sering ilustrasikan, ya, ini ibarat sebuah permainan catur, ya. Catur itu kan kita berpikir, ini benteng ini bisa skak raja, tapi terhalang oleh kuda, ya. Begitu kudanya minggir, apa yang dilakukan? Langsung, ya, jangan tunggu lagi. Nah, ini yang dilakukan Khalid. Dari awal dilihat satu-satunya jalan untuk mengalahkan kaum muslimin ini, ya, telikung mereka dari belakang, serang. Tapi nggak bisa. Mengapa? Karena celah itu ditutup oleh baginda Rasul dengan menempatkan 50 pasukan pemanah tadi itu. Mereka akan dihujani dengan anak panah dan nggak mungkin. Nah, ketika pasukan pemanah ini jamaah turun pelan, Khalid segera melambaikan tangannya. Ikut gue, katanya. Kepada 200 tentara yang dia pimpin, ikut saya, katanya. Maka, ya, baik dalam film Ar-Risalah, ya, ataupun film Omar, itu diilustrasikan sedemikian rupa pasukan Khalid itu menikung, ya, seperti yang tadi itu, ya, dari belakang, ya. Nah, ini yang muter itu jamaah, muter dari belakang. Ketika kaum muslimin sudah mengira perang sudah usai, mereka mengumpulkan pasukan, mengumpulkan harta yang terserak itu kan. Saat itulah kemudian Khalid menyerang dari belakang, menghajar mereka dengan serangan yang sangat dahsyat. Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, ya, dari atas kudanya, tidak puas dari atas kuda, dia loncat dari kuda dan
menghantam kaum muslimin. Inilah ya awal kekalahan kaum muslimin. 70 di antara mereka syahid. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang dari awal sudah diincar oleh Wahsy bin Harb, sehingga tubuhnya ya ditancapi oleh tombak yang dilemparkan oleh Wahsy bin Harb ini. Di jelang akhir peperangan ya, Hindun binti Utbah sempat membedah dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib dan mengeluarkan jantung dan mengunyahkan, kemudian dilepehkan lagi. Maka sejarah mencatat Hindun ini dengan kalimat akalatul kabid, ya, pemakan jantung. Ya, walaupun belakang dia bertaubat dan masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya juga demikian. Ada Ammar ibn Jamuh, ya, orang Ansar, sahabat Ansar yang memang dari awal sudah dicegah oleh Rasul ya, untuk tidak ikut, tapi dia maksain ikut. Karena saya ingin menginjakkan kaki saya yang pincang ini ke dalam surga katanya, dan dia pun syahid. Ada juga Abdullah bin Jahash, ya, Abdullah bin Jahash ipar Rasulullah SAW. Karena saudaranya Zainab binti Jahash itu menikah dengan Rasulullah belakangan. Juga demikian di pinggiran peperangan dia sempat berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang yang ganas, orang yang galak, orang yang besar, di mana dia membunuh saya, memotong hidung saya, memotong telinga saya. Dan ketika usai peperangan diperiksa jenazahnya persis seperti doanya. Dan Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang pertama kali diutus oleh Nabi ke Madinah Al-Munawwarah menjadi duta pertama membawa misi dakwah ke kota Madinah, juga syahid dalam peperangan ini. Ya. Nah, dalam kondisi yang sangat kritis itulah jamakumullah di mana Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW saat itu ya sudah mengantisipasi peristiwa ini. Karena itu beliau menempatkan benteng pertahanan terakhir adalah Uhud. Dalam kondisi yang sangat ya, genting itu ya, Nabi dan beberapa sahabat segera merangkak naik ke Uhud, ya, naik ke atas. Dan pada suatu ketinggian ada seorang tokoh Quraisy, Ubay bin Khalaf namanya ya, melemparkan senjatanya ke arah Rasul dikit lagi gitu ya. Maka Nabi segera meminta salah satu senjata, ada mengatakan panah, ada mengatakan tombak, kepada Rasulullah, dan diberikan. Kemudian Nabi melempar orang tersebut. Nah, tidak langsung tewas ya, dalam perjalanan ke Makkah orang ini meninggal dunia. Itulah satu-satunya orang yang dibunuh oleh baginda Rasul dalam medan peperangan. Dalam kisah yang lain, dalam peristiwa yang lain, Nabi tidak pernah membunuh dengan tangannya, tidak pernah sama sekali. Cuman sekali dalam perang Uhud ini ya, beliau membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Selain itu tidak. Ibnul Qam'ah yang sejak awal mengincar Rasulullah dengan tombaknya, dari kejauhan dia mengincar Rasulullah. Waktu itu tubuh Rasulullah dibentengi oleh tameng ya, ada baju besi yang menutup tubuh Rasulullah, ada helm begitulah ya, terbuat juga dari besi mengamankan kepala Nabi, juga tangannya juga demikian. Di antara tubuh Rasulullah yang terbuka itu adalah bagian leher, Nah, bagian inilah yang diincar oleh Ibnul Qam'ah ini. Dia melemparkan tombaknya mengincar leher baginda Rasul SAW dengan percaya diri ya. Ibnul Qam'ah ini melemparkan tombak dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat bagaimana tombak itu menyasar leher Rasulullah dan menancap di leher baginda Rasulullah SAW. Maka dengan satu teriakan keras dia mengatakan, qataltu Muhammad, saya berhasil membunuh Muhammad, Nah, ungkapan ini tentu saja semakin membuat daun kaum muslimin. Dan sebaliknya orang-orang Quraisy berteriak penuh dengan kegembiraan ya, dan mulai mengurangi serangan. Quraisy kita tambah dikit lagi ya, mohon maaf, mulai mengendorkan serangan. Nah, ternyata baginda Rasulnya bukan lehernya yang kena, tapi kena pelipis atau pipi ya, masuk ke dalam senjata itu dan mematahkan gigi Rasul SAW. Dalam kondisi yang sangat sulit itu ya, ada 4 sahabat Rasulullah, kita cut sampai di sini, yang mendampingi Rasulullah. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang sejak awal nggak pernah jauh dari Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Abu Ubaidah ibn Jarrah, dekat Rasulullah. Yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Terakhir yang keempat ya, Talha bin Ubaidillah. 4 orang inilah yang paling dekat dengan Rasulullah. Spontan mereka segera berbagi tugas. Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah segera menyelamatkan Rasulullah, memapar Rasulullah
bergantian dua sahabat Nabi mulai ini mencopot besi yang menancap di bagian tubuh Rasulullah SAW dengan gigi mereka bergantian. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kecanggihan memanahnya, dia melemparkan semua musuh yang akan maju, dilemparkan dan tidak ada satupun yang meleset, semua kena. Maka di Madinah itu ada Museum Media Madinah Al-Munawwarah di daerah Ambaria dekat stasiun kereta api Turki Utsmani dulu. Itu ada museum dan di dalamnya ada busur Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu alam itu benar atau hanya replika saja, tapi ditulis di situ busurnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang ahli dalam memanah. Talha bin Ubaidillah memerankan peran yang lain dengan menjadikan punggungnya untuk membentengi Nabi, sehingga ada sekian anak panah meluncur dan menancap di punggungnya. Talha bin Ubaidillah yang kemudian belakangan beliau disebut dengan huwa syahidul hayy yamshi 'alal ardi. Dia orang yang syahid tapi masih bisa berjalan di atas muka bumi. Pelan-pelan Nabi naik ke atas, dan di atas bukit Uhud dalam ketinggian tertentu, Nabi sudah disambut dua sahabat Nabi yang mulia. Siapa itu? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Abu Bakar terus naik ke atas sehingga di atas Uhud itu ada 4 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Pada titik ini kemudian Uhud itu bergetar. Dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan dajjat Uhud, bergetar Uhud. Lalu Nabi memukul tangannya dan mengatakan, usbut ya Uhud, diam ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain. Diam Uhud, karena di atasmu hari ini, saat ini, nabiyyan ada seorang nabi, wa siddiqan ada seorang siddiq Abu Bakar, wa syahidain dan 2 orang yang kelak nanti akan mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Walaupun 2 orang ini tidak mati syahid dalam perang Uhud, tapi belakangan mereka akhir hayatnya meninggal dalam keadaan syahid, karena Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fayrus ketika memimpin sholat, syahid. Sementara Utsman bin Affan juga terbunuh syahid dalam kerusuhan pada akhir pemerintahannya. Nah, pada titik ini Nabi bisa diselamatkan. Terakhir sebagai penutup, pasukan sudah mulai memisahkan diri masing-masing. Abu Sufyan di bawah, di atas sebuah batu besar, teriak ke atas, hal minkum Muhammad, ada Muhammad enggak, katanya. Kata Rasul, diam. Hal minkum Abu Bakar, ada Abu Bakar enggak? Diam, kata Nabi, jangan jawab. Hal minkum Umar, ada Umar enggak? Kata Rasul, diam, jangan jawab. Tapi Umar enggak kuat, dia akhirnya mengatakan ada, katanya kan, dan semua yang kau sebutkan tadi masih ada semua, katanya kan. Tapi Abu Sufyan sudah kehabisan tenaga, dan pasukannya juga sudah banyak yang terluka dan tewas. Akhirnya mereka pelan tapi pasti mulai mundur, dan kemudian meninggalkan medan peperangan. Sementara baginda Rasul diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengobati orang yang terluka, memakamkan jenazah yang sudah meninggal, dan 3 hari kemudian kaum muslimin sudah pulih lagi kekuatan mereka. Dan Nabi pun memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengejar kafir Quraisy, sehingga dalam jarak sekitar 8 mil perjalanan ke arah Makkah, mereka tiba di sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad. Dari sinilah pasukan Ali bin Abi Thalib menunggu, menanti dan mencari pasukan kafir Quraisy, tapi mereka sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu sebagian ulama membagi perang ini menjadi 3. Pada babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin babak belur, babak ketiga kaum muslimin menang, karena mereka lah yang menguasai medan peperangan yang terakhir. Kita cut sampai di sini jemaah, sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah jaza. Muadzin silakan kumandangkan azan, jamaah siap melaksanakan salat isya berjamaah. Biar berkah kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.